Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Muhammad Rizky, Notar 2101261, kelas TD17, absen 14. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya melakukan vlog untuk tugas besar ilmu bahan yang diampu oleh Ibu Atalain Mulyasari, STMT. Pada vlog hari ini, saya akan membahas tentang materi pertemuan keempat, yaitu tentang proses penyambungan material logam. Apa itu proses penyambungan material logam, apa saja jenis-jenis penyambungan material logam, dan bagaimana saja metode penyambungan material logam. Mari simak vlog berikut ini. Tonton sampai habis ya. Penyambungan logam adalah suatu proses yang dilakukan untuk menyambung dua bagian logam atau lebih, baik logam yang sejenis maupun tidak sejenis. Penyambungan bagian-bagian logam ini dapat dilakukan dengan berbagai macam metode, sesuai dengan kondisi dan bahan yang digunakan. Setiap metode penyambungan yang digunakan mempunyai kelebihan dan kekurangannya tersendiri dibandingkan dengan metode lainnya. Sebab, metode penyambungan yang digunakan pada suatu konstruksi sambungan harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Hal ini mengingat efisiensi dari sambungan tersebut. Pemilihan metode penyambungan yang tepat dalam suatu konstruksi harus dipertimbangkan efisiensi sambungannya. Beberapa faktor diantaranya adalah jenis logam yang disambung, faktor proses pengerjaan sambungan, kekuatan sambungan yang diharapkan, kerapatan sambungan, penggunaan konstruksi sambungan, dan faktor ekonomis. Secara garis besar, teknis penyambungan dibagi menjadi dua jenis, yaitu sambungan tetap atau permanen dan sambungan yang sanggup dilepas atau non-permanen. Sambungan permanen adalah jenis sambungan di mana bagian logam yang disambung tidak dapat dilepas kembali, dan apabila dilakukan pelepasan sambungan akan mengakibatkan kerusakan pada bagian logam yang disambung tersebut. Pengerjaan sambungan permanen ini dapat dilakukan dengan 4 metode, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah mekanikal. Metode sambungan dengan mekanikal ini cocok untuk proses penyambungan pelat-pelat yang tipis. Termasuk dalam metode ini adalah sambungan dengan paku keling, sambungan dengan lipatan, dan sambungan staple. Selanjutnya, metode kedua adalah solid state. Solid artinya adalah padat. Sambungan dengan metode solid state adalah penyambungan logam yang dilakukan di mana bagian logam yang disambung masih dalam kondisi padat atau solid, sehingga tidak selalu memerlukan pemanasan karena pengerjaannya masih dalam kondisi temperatur kamar. Yang termasuk dalam metode ini adalah cold welding, diffusion welding, dan friction welding. Metode selanjutnya yang ketiga adalah liquid state. Ya, liquid artinya cair. Sambungan dengan metode liquid state adalah penyambungan logam yang dilakukan di mana masing-masing bagian logam yang akan disambung dalam kondisi liquid atau cair, termasuk apabila menggunakan filler atau bahan tambah yang juga ikut mencair. Yang termasuk dalam metode ini adalah resistance welding, electric arc welding, dan high energy beam welding. Berikutnya metode sambungan permanen yang terakhir adalah liquid solid. Apa itu metode liquid solid? Metode liquid solid merupakan penyambungan logam yang dilakukan di mana salah satu bagian logam yang disambung dalam kondisi liquid atau cair, sedangkan bagian logam yang lainnya dalam kondisi solid atau padat. Termasuk yang dalam metode ini adalah soldering, brazing, dan adhesive bonding. Baru saja kita membahas tentang teknik penyambungan logam secara permanen. Tentu, kalau ada teknik permanen, maka ada juga teknik non-permanen. Mari kita simak apa itu teknik penyambungan logam secara non-permanen. Simak dengan baik ya. Sambungan non-permanen adalah jenis sambungan di mana bagian logam yang disambung dapat dilepas kembali tanpa merusak bagian yang disambung tersebut. Termasuk dalam sambungan non-permanen adalah screw, snap, dan shrink. Penyambungan dengan mur dan baut adalah yang paling banyak digunakan. Misalnya sambungan pada konstruksi dan alat permesinan. Baut adalah suatu batang atau tabung yang membentuk alur helix atau tangga spiral di bagian permukaan. Mur adalah suatu pengikat yang memiliki lubang berulir. Bagian terpenting dari mur dan baut adalah ulir. Ulir adalah suatu yang diputar di sekeliling silinder dengan sudut kemiringan tertentu. Dalam pemakaiannya, ulir selalu bekerja dalam pasangan antara ulir luar pada baut dan ulir dalam pada mur. Baut sering digunakan untuk membuat sambungan terkunci. Sambungan terkunci ini merupakan kombinasi dari mur yang menggunakan gaya jepit aksial dan batang baut yang berfungsi sebagai batang penetap, menyematkan sambungan melawan gaya geser samping. Berikut contoh penggunaan mur dan baut, yaitu dengan memutar mur pada bagian baut seperti berikut ini.
Nantinya di sini akan diletakkan dua buah logam yang akan disambung dan diputar hingga rapat sehingga logam tersebut menyatu. Di sini dapat kita lihat bahwa mur dan baut dapat menyambungkan dua buah logam meskipun dapat dipisahkan kembali. Ya, mungkin itu saja vlog singkat yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi penyampaian maupun dari materi yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.